Bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 42 yang menjadi dasar khotbah hari ini. Kita akan membaca seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Kau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bisakah aku boleh datang melihat Allah? Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku sebab aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dan dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Silakan duduk, saudara. Selamat datang khususnya kepada Anda yang baru pertama kali bergabung berbakti di ICC Melbourne. Kami menghargai Anda datang untuk bersama dengan kami memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berada di dalam seri khotbah berseri tentang The Gospel According to Satan, yaitu membahas 7 kebohongan, 7 tipu daya si jahat yang dia sudah gunakan ratusan bahkan ribuan tahun untuk merontokkan iman orang Kristen. Kalau Anda belum mengikuti seri ini, bisa mendengarkan lagi di YouTube kebohongan nomor 1 sampai nomor 5, tapi hari ini kita akan membahas kebohongan yang ke-6 yang berbunyi demikian. Listen to your feelings because they are real and they are from God. Dengarkanlah perasaanmu karena itu real dan itu berasal dari Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apakah Anda seringkali berkata, ya memang ini yang seharusnya kita lakukan. Bukankah perasaanku, emosiku itu dari Tuhan dan saya harus mendengarnya. Kalau Anda mungkin tadi seperti yang saya ceritakan di awal, pernah ke supermarket atau department store lalu melihat seorang anak yang berteriak-teriak di penghujung tenggorokannya, lalu dia bilang kepada ibunya, you cannot tell me how to feel. Engkau tidak bisa menyuruh aku untuk merasakan sesuatu yang aku tidak rasakan. Lalu mamanya bilang, aku tidak menyuruhmu untuk merasakan sesuatu, aku hanya menyuruhmu untuk tidak bertingkah. Karena kita sedang ada di supermarket, karena kita sedang ada di department store. Pertanyaannya begini, saudara, bisakah kita itu mengontrol perasaan kita? Atau perasaan kita itulah yang mengontrol kita? Tipu daya si jahat adalah supaya kita itu hanya merasakan perasaan kita, tapi jangan pernah memikirkan perasaan kita. Saudara nangkap itu ya? Si jahat itu ingin kita hanya merasakan apa yang kita rasakan, lalu berbuat, mengambil keputusan, bertingkah laku sesuai dengan perasaan itu, tanpa kita itu menganalisa, memikirkan, mengeksposnya, saudara. Karena kalau kita sudah mulai memikirkan, menganalisa perasaan kita, di sanalah ada kemungkinan untuk kita berubah. Dan si jahat tidak mau itu. Itu sebab saudara hari ini saya cuma punya 1 poin sebetulnya
Biasanya 3, kadang 5 kalau Anda sedang beruntung gitu ya. Tapi hari ini cuma 1. Cuma 1 saudara. Tapi penjelasannya memang agak panjang ya. Seperti biasa. Nah, poinnya adalah ini. This is the big idea. Instead of slide berikutnya, exalting or extinguishing your feelings, you should be exposing your feelings to God. Jadi kita seharusnya tidak meninggikan, exalting, atau mengextinguish, menghilangkan perasaan kita. Bukan itu saudara, tapi kita harusnya mengekspos-nya. Ya ini lama saudara milih kata extinguish, ya, exalting dan exposing, jadi tolong diingat. Ya, dan kalau Anda lupa segala sesuatu ya mungkin ingat yang ini ya setelah ibadah. Nah saya ingin mencoba menjelaskan big idea ini melalui sebuah kasus skenario yang sederhana ya dalam slide berikutnya. Misalnya begini, Anda seorang suami ya, lalu waktu Anda itu mau memakai the new Land Mower yang Anda baru beli minggu lalu, rusak ternyata saudara. Lalu Anda marah. Kenapa? Karena yang pertama ini mahal, kedua ini cordless, ketiga ini baru gitu ya. Siapa nih yang merusakin? Ternyata istri Anda. Dia mau coba potong rumput ya kan. Habis itu salah melakukan sesuatu begitu sehingga pokoknya rusak, sehingga harus diservis atau bahkan harus dibuang dan beli baru lagi. Maka Anda itu bete banget di dalam. Anda diam saja selama makan malam, Anda tidak ngomong. Tapi Anda tahu bahwa Anda merasa marah. Dan di dalam kepala Anda berpikir, bukankah istriku tuh sejak kawin gak pernah potong rumput gitu. Kenapa sekarang justru baru beli mesin, dia mau coba-coba gaya-gaya potong rumput. Akhirnya rusak. Itu di dalam kepala saudara ya. Skenarionya in loop gitu, muter terus seperti itu. Kenapa gak dia tanya saya terlebih dahulu? Nah saudara, pada waktu Anda mengalami skenario semacam itu, which is likely to be every day dalam konteks yang berbeda-beda, masalah yang berbeda-beda, tapi tiap hari kan kita kayak begitu. Bukan hanya suami istri, tapi teman, orang tua anak, kolega, bos, dan seterusnya. Mari kita coba pikirkan lagi kedua reaksi yang sering kali muncul, yaitu exalting feelings dan extinguishing feelings. Nah ini tabel yang saya tidak akan bahas secara ngejelimet karena nanti jadi akademis saudara. Tapi gini, exalting feelings itu kita itu berpikir bahwa emosi adalah segalanya. Emosi adalah yang terpenting ya. Feelings nothing more than. Tahu ya lagunya ya. Siapa yang nyanyi ya itu ya. Pokoknya zaman sebelum saya lahir sudah ada lagu itu ya. Jadi feelings itu segalanya. Itu sebabnya kalau saya merasakan sesuatu, maka saya harus mendengar perasaan saya dan mengekspresikan perasaan saya. Jadi kalau suami itu tadi bete, dia harus marah-marah sama istrinya. Siapa yang rusakin ini? Ini mainan baru saya. Belum saya pakai sudah rusak. Kamu seharusnya tahu. Bla 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 bla, panjang sudah 30 menit. Kuliah gratis. Jadi yang dilakukan adalah speed out. Spit it out, whatever you feel in your heart. Gak baik lagi disimpan di dalam. Keluarkan. Itu sebab kita sangat familiar dengan frase-frase itu. Spit it out, say what you feel, get it off your chest, ya kan? Daripada nanti jadi racun di dalam, mendingan dikeluarin. Let off steam dan seterusnya, saudara. Dan semua frase itu basically mengatakan Anda harus express apapun yang Anda rasakan to the fullest. Gak peduli orang mikir apa. Apalagi kita hidup hari ini saudara di dunia zaman now, zaman emoji ya kan. Feelings jadi lebih penting saudara. Anda suka nge-text orang pakai emoji gak? Panjang banget tapi semua isinya emoji gitu ya. Karena we are really a bunch of feelings basically. Itu yang kita rasakan. Kalau saya tidak mengekspresikan apa yang saya rasakan, saya nggak otentik. Saya akan jadi orang yang palsu. Itu yang dikatakan oleh orang-orang yang mengatakan di budaya modern ini bahwa engkau harus exalt your feelings. Engkau harus worship
your feelings. Kita akhirnya menjadi reaktif terhadap emosi kita. Saudara, tentu emosi itu penting. Tuhan memberikan kita emosi karena kita bukan robot. Dia mau kita mencintai Dia dengan sukarela dan sukacita. Ya, Tuhan memberikan kita berbagai macam emosi, saudara, termasuk emosi-emosi yang negatif. Supaya kita itu datang kepadanya pada waktu ada emosi negatif. Tapi emosi itu bukan segalanya. Emosi tidak mendefinisikan siapa Anda. Kalau emosi Anda lebih penting daripada karakter Anda, lebih penting daripada ketaatan Anda kepada Tuhan, lebih penting daripada relasi Anda dengan suami, dengan istri, dengan pacar, dengan teman, maka saudara, Anda sama sekali tidak memahami apa yang firman Tuhan katakan dan Anda sudah jatuh dalam tipu daya si jahat. Tapi bagaimana dengan yang berikutnya? Si suami ini tadi dalam cerita tadi mungkin tidak marah-marah sama istrinya, tapi dia cuman dalam hatinya dia itu mencoba untuk marah. Nggak keluar, saudara. Dia mau extinguish the feelings. Suck it up. Tahan saja. Ya, perang dingin, nggak ada diskusi relasi yang baik selama satu malam atau mungkin bermalam-malam. Menjadi stoik dan seterusnya, saudara. Nah, yang menarik kalau tadi itu lebih kepada orang-orang yang modern dan seringkali irreligious. Ini adalah religious approach. Orang-orang yang beragama, khususnya orang Kristen. Jadi my Christian brothers and sisters, dengarkan ini ya. Biasanya setelah kita jadi Kristen, apalagi sudah lama bertahun-tahun jadi orang Kristen, saudara, kita itu punya semacam ide, dan tentunya bukan dari Alkitab, bahwa emosi negatif kita itu enggak seharusnya kita miliki. Kita enggak boleh merasakan kesedihan, kemarahan, dan seterusnya. Itu sebab begitu kita memiliki semua perasaan-perasaan negatif itu, kita harus bertobat. Itu yang kita pikir seharusnya terjadi pada orang Kristen. Kenapa? Karena gini, Allah berdaulat, ya kan? Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak akan terjadi di luar kedaulatannya. Amin? Amin, saudara? Yang masih ragu-ragu ya. Amin, ya, memang benar Tuhan itu berdaulat. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, termasuk yang buruk, kalau Dia tidak mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Lalu kita juga percaya yang kedua adalah bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk membawa apa? Kebaikan bagi diri kita. Itu sebab kalau ada emosi negatif, itu berarti saya nggak punya iman. Kalau Allah berdaulat, kalau Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk membawa kebaikan bagi diri saya, lalu saya itu marah, lalu saya itu sedih, berarti saya nggak punya iman. Sudah lihat? Ini yang seringkali menjadi masalah orang Kristen. Itu sebabnya kita punya semacam refleks, saudara. Refleks rohani untuk memberi label emosi-emosi tertentu sebagai sangat negatif, lalu kita itu buang. Ketakutan, buang. Keraguan, buang. Kemarahan, buang. Jadi kita nggak pernah marah. Ada orang berbuat dosa, kita juga nggak marah, saudara. Karena kemarahan itu jelek gitu kan. Sesuatu kalau kita itu extinguish feelings, maka kita seringkali lari kepada temptations yang berbeda-beda. Jadi gini, kalau suami itu tadi, dia mengatakan aku gak boleh marah sama istri meskipun lawnmowerku rusak yang baru itu dan harus beli lagi atau harus diservis, harus buang uang dan buang duit gitu ya. Tapi aku gak boleh marah karena marah itu berarti ya itu tadi, Tuhan tidak berdaulat, ya padahal Tuhan mengizinkan ini lawnmower rusak. Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu membawa kebaikan bagi aku belajar sabar dan seterusnya. Aku gak boleh marah. Nah biasanya karena kita menahan emosi, membuang emosi negatif, kita lari kepada berbagai macam pencobaan-pencobaan yang baru. Alkohol, binge watching, pornografi dan seterusnya, saudara. Itu karena kita tertekan di dalam, lalu kita berusaha mencari eskapisme yang baru. Itu yang terjadi dengan pendekatan yang kedua. Saudara, pendekatan yang ketiga yang menjadi fokus kita, dan inilah di mana Mazmur 42 menolong kita, adalah exposing your feelings. Exposing itu artinya menguraikan, saudara.
menengarai, menganalisa, membukanya di bawah terang firman Tuhan. Itu maksudnya. Mari kita lihat, ya sudah ada slide-nya di sana ya. Jadi ini bukan suck it up atau spit it out, tapi sift it through, diuraikan satu demi satu, saudara. Discern your feelings, memproses emosi kita dan mengizinkannya itu dianalisa di bawah terang firman Tuhan. Kalau Anda melakukan ini, Anda tidak judgmental terhadap diri Anda sendiri. Saya nggak boleh marah, saya nggak boleh sedih, saya nggak boleh takut dan seterusnya. Tetapi Anda itu membiarkan perasaan itu dianalisa di bawah terang firman Tuhan. Nah, mari kita lihat Mazmur 42. Khususnya beberapa ayat yang ayat 3, 4, 5, 6 yang kita tadi sudah baca. Slide berikutnya. Dikatakan di sana, saudara, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ya, ada beberapa catatan yang saya ingin Anda pahami. Pemazmur ini bukan orang Kristen baru seminggu. Dia bukan orang Kristen baru, OKB. Ya, dia sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Taunya dari mana? Karena dia mengatakan bahwa aku mengingat dulu aku pernah berjalan ke rumah Allah bersama-sama dengan kerumunan orang banyak. Itu berarti dia sudah lama jadi orang Kristen. Tapi dia tidak merasa Allah itu sekarang hadir dalam hidupnya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kalau Anda sebagai orang Kristen, sudah lama jadi orang Kristen, mengalami downcast. Downcast itu artinya despair. Ya, mengalami kesedihan, tekanan, gundah gulana bahasa LAI. Itu normal, saudara. Jangan Anda merasa kok saya orang Kristen kok punya kesedihan ya. Berarti saya nggak punya iman. No, di Alkitab kita banyak sekali tokoh-tokoh di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu punya masalah dengan kesedihan yang amat dalam. Pemazmur ini kan di Mazmur 42. Elia di 1 Raja-Raja pasal 19. Setelah dia ngelawan 450 Nabi Baal, dia meringkuk ketakutan seperti anak kecil di ujung ruangan itu karena akan berhadapan dengan Isabel. Siapa lagi, saudara? Yeremia, Paulus, Yunus, orang-orang yang namanya ini adalah para nabi dan rasul yang besar. Mereka mengalami kesedihan yang mendalam. Jadi, saudara, yang saya ingin katakan, kalau Anda merasakan apa yang dialami oleh pemazmur, air mataku jadi makananku siang dan malam. Jadi makanan Anda bukan bakmi, nasi goreng dan seterusnya, tapi air mata. It's a normal experience. Jangan merasa bahwa kok saya begini ya. Dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dalam keberdosaan tubuh dosa kita ini, saudara, Anda dan saya akan mengalami kesedihan, ketakutan, kekhawatiran dan seterusnya. Itu hal pertama yang kita harus ingat. Tapi yang kemudian dialami juga oleh pemazmur ini, dia mengalami hinaan dan cercaan dari orang-orang yang bukan orang percaya. Mereka bilang, di mana Allahmu? Orang Kristen kok mengalami penderitaan dan kekhawatiran dan seterusnya. Tapi saudara lihat, dia tidak mengizinkan emosinya itu menguasai dia. Dia tidak mengizinkan perasaannya itu menjadi Tuhannya. Karena dia tahu dia bukan didefinisikan oleh perasaannya. Dia lebih dari perasaannya. Meskipun perasaan sedih ini memenuhi hampir seluruh isi hatinya, saudara. Tetapi yang dia lakukan adalah dia membawa emosi itu kepada Tuhan. He exposed his feelings to God. Ini yang kita perlu belajar lakukan. Sudah lihat di sana. These things I remember as I pour out my soul. Itu kata frase kuncinya. Tadi kita membaca, kalau Anda masih ingat di dalam berita anugerah, ada mazmur-mazmur lain yang juga punya frase yang persis sama. Pour out my soul to God. Atau my heart to God. Ini adalah satu kebiasaan pemazmur, entah itu Daud atau para pemazmur yang lain, saudara, untuk mencurahkan isi hatimu. Jadi curhat kepada Tuhan. Saudara, saya ingin intermezzo sedikit, Bible quiz, supaya Anda tidak ketiduran. Sebutkan nama kitab di Alkitab kita dari 66 buku yang ada, surat dan buku,
yang namanya diambil dari salah satu emosi manusia. Ayo apa jawabnya cepat? Hah? Ratapan. Ya, terima kasih. Yang menjawab nanti boleh ambil sepeda. Ada sepeda nggak di sini? Setelah ibadah. Saudara, satu-satunya buku di dalam Alkitab kita yang diberi nama sesuai dengan emosi, bukan sukacita loh, nggak ada kitab sukacita pasal yang pertama ayat yang ketiga, nggak ada saudara. Tetapi adanya kitab ratapan. Saudara tahu kenapa? Karena meratap itu satu hal yang sebetulnya menjadi bagian pengalaman orang Kristen. Saudara, kalau kita itu datang dalam ibadah, moodnya itu ya, vibe-nya selalu sukacita, happy, lama-lama kita jadi orang yang palsu. Di dalam ibadah kita juga perlu meratap, saudara. Anda tahu sepertiga dari 150 mazmur, berarti 50 mazmur kira-kira, isinya itu ratapan. Meratap itu apa sih? Meratap itu adalah mengekspresikan dengan jujur kesedihan dan frustrasi kita di hadapan Tuhan. Pada waktu pemazmur atau Habakuk berkata, berapa lama lagi ya Tuhan? Aku harus menanggung semua ini. Terus itu meratap. Mazmur yang lain adalah Mazmur 142 ayat yang kelima dan ayat sampai 7 misalnya. Pemazmur bilang begini, aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. I cried to you, O Lord. Bring me out of prison that I may give thanks to your name. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk bisa memuji namamu. Pemazmur itu sepertinya terperangkap di dalam penjara yang kecil 2 kali 2 meter itu, saudara. Tapi perhatikan, dia tidak hanya asal menangis, dia menangis kepada Allah. Ini beda, dua pendekatan yang sama sekali berbeda. Karena kalau hanya Anda cuma menangis, mengeluh, menangis, meratap, gak jelas pada siapa, di kamar sendirian, Anda akan semakin merasa sendirian, semakin merasa depres. Karena Anda cuma meratap. Tapi pemazmur tidak hanya meratap, dia meratap kepada Allah. He cried out to God. Bedanya apa, saudara? Dia meratap kepada Allah yang peduli, Allah yang selalu dekat dan siap menolong, meskipun perasaannya tidak mengatakan demikian. Sudah tahu, pemazmur di Mazmur 42 ini merasa Allah absen, gak ada Allah. Itu sebabnya orang-orang bilang, mana Allahmu? Iya memang saya gak merasakan Allah itu ada. Tapi sudah lihat, dia tidak kemudian mengatakan, ya sudahlah Allah memang gak ada, apa boleh buat, saya mungkin gak punya iman, saya mungkin punya dosa. Enggak, dia datang kepada Allah justru pada waktu dia merasa Allah gak ada. Justru saya ingin menggarisbawahi poin ini. Waktu yang paling penting, tadi saya sudah katakan di dalam penjelasan New City Catechism, waktu yang paling penting untuk Anda perlu berdoa, kapan saudara? Waktu Anda tidak merasa perlu berdoa. The most important moment that you need to pray is when you don't feel like praying. Kapan waktu terpenting Anda membaca firman Tuhan? Waktu Anda betul-betul merasa segan untuk buka firman Tuhan. Itu justru waktu yang terpenting untuk Anda membuka firman Tuhan. Anda malas kebaktian? Minggu pagi ya, di state lain udah bersinar matahari hangat, di Melbourne kita kedinginan. Udah dah tutupin selimut aja, gak usah ke gereja. Kapan Anda tahu itu waktu yang terpenting untuk Anda ke gereja? Waktu Anda tidak merasa ingin untuk datang ke gereja. Ini adalah pemazmur, saudara. Dia merasa Tuhan gak ada. Justru pada waktu dia merasa itu, dia datang pada Tuhan. Mencurahkan isi hatinya. Dan di sana, saudara, pada waktu kita mencurahkan isi hati kita, kita tahu sebetulnya apa yang kita sembah, apa yang kita cari dalam hidup ini. Kalau kita kembali kepada si suami di cerita lawnmower tadi, kalau dia membuka hatinya kepada Tuhan, dia tahu saudara bahwa ternyata ada kemarahan, dan kemarahannya itu mungkin karena dia lebih menghargai
comfort dan convenience menjadi berhalanya, sekarang dia harus bawa itu ke tempat service, dia harus keluar duit lagi, dia harus kehilangan hari Sabtunya yang berharga untuk fixing the lawnmower. Dia lebih menghargai semua itu daripada menghargai motivasi istrinya untuk membantu dia potong rumput. Ya kan? Jadi pada waktu dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, Tuhan kenapa ya saya marah? Apa yang saya pahami tentang diri saya sendiri pada waktu saya marah, itu yang seharusnya menjadi curahan isi hatinya kepada Tuhan. Daripada dia itu frustrasi running on loop dalam kepalanya, saudara, mendingan dia itu kemudian mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan di sana mungkin dia tahu, oh mungkin aku marah karena aku merasa dihina oleh istriku yang merasa bahwa aku tidak sanggup untuk potong rumput, kurang rapi, kurang serius gitu ya, maka dia yang mau potong rumput. Jadi aku merasa terhina. Mungkin aku merasa itu humiliation. Atau dia pikir aku males, cuman potong rumput di weekend, itu sebabnya dia merasa dia harus. Atau aku marah karena dia tidak tanya dulu, karena itu adalah teritoriku. Jadi teritorial banget ini suami istri gitu ya. Atau saya marah sama manufacturer lawnmower itu. Masa gimana sih buat lawnmower dipakai sekali langsung rusak gitu ya. Jadi ada berbagai macam rupanya yang sedang bermain dalam hati kita, sama seperti tadi color buckets itu ya. Semua warna-warna emosi kita itu bermain bersamaan, saudara. Sehingga akhirnya kita sulit untuk bisa menguraikan itu tanpa kita mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan dan menganalisanya. Ujilah dan selidikilah hatiku ya Tuhan. Dan Anda baru menemukan bahwa ternyata ada bukan hanya satu emosi, tapi ada beberapa bahkan mungkin belasan emosi yang sedang bermain di sana. Tapi saudara, bukan hanya exposing your feelings, bukan hanya soal pouring out your hearts. Mari kita lihat ayat berikutnya. Dia bilang begini, why are you cast down, O my soul? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Coba Anda perhatikan ini ya. Saya pernah khotbah eksposisi Mazmur 42 di tahun 2018. Jadi saya tidak akan membahas semua ayat-ayat ini. Tetapi ada satu hal yang menarik saudara di sini. Kalau Anda perhatikan kalimat itu ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Pertanyaan saya gini. Dia ngomong sama siapa saudara? Apakah dia ngomong sama Tuhan? Ini pertanyaan yang ini loh, legitimate dalam bahasa Indonesia ya. Tolong dijawab. Apakah dia ngomong sama Tuhan? Enggak. Apakah dia ngomong sama pembaca Mazmur ini, Anda dan saya? Enggak, saudara. Dia ada banyak Mazmur yang bicara kepada kita. Misalnya, carilah dahulu wajah Allah gitu ya. Carilah dahulu Allah selama dia berkenan untuk ditemui dan seterusnya. Itu ngomong sama kita. Tapi ini enggak ngomong sama Tuhan, enggak ngomong sama kita. Dia ngomong sama siapa? Diri sendiri. Jadi saudara, pada waktu kita itu mengekspos emosi kita, kita itu terlibat di dalam self-talk, self-dialogue. Ini yang kita sering kali lupa lakukan dan hilang di dalam seni berelasi dengan Tuhan sebagai orang Kristen. Inilah esensi saudara, untuk kita itu mampu menangani berbagai masalah dalam hidup kita. Self-talk. Nah tapi gini, saya harus cepat garis bawahi. Ini bukan self-talk seperti apa yang psikologi sekuler itu katakan tentang positive self-talk. Christopher Robin itu pernah bilang ke Winnie the Pooh dalam filmnya tahun 2011 gitu ya. Winnie the Pooh, you are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. Ini bukan kalimat untuk memberikan sugesti diri. Kamu bisa, kamu hebat, kamu lebih hebat daripada orang lain. Bukan itu saudara.
Ini juga bukan cara, ada satu buku yang ditulis oleh seorang psikolog sekuler namanya The Happiness Trap. Sebetulnya bagus saudara ya. Dia bilang gini, kalau Anda punya perasaan negatif ya, misalnya gini. Anda merasa saya ini I'm not good enough. Lalu buku ini bilang begini, ya penulisnya Russ Harris bilang begini. Kalau Anda selalu bilang punya imposter syndrome itu ya, I'm not good enough. Maka katakan gini kepada dirimu sendiri, I'm having the thought that I'm not good enough. Ulangi 3 kali. Saya punya pikiran bahwa saya not good enough. Nah setelah ngomong 3 kali, tambahkan lagi dengan bilang begini, I am noticing that I'm having the thought that I'm not good enough. Saya memperhatikan bahwa saya punya perasaan bahwa saya tidak good enough. Lakukan itu, katakan itu 3 kali kepada dirimu sendiri. Maksudnya gini saudara, Anda itu menjauhkan diri Anda dari perasaan Anda. Nah ini self-talk yang diajarkan oleh dunia. Saudara ini adalah ancient self-talk yang jauh lebih baik. Karena kenapa? Tahu Anda bedanya tahu apa ya? Bedanya adalah Anda melibatkan bukan hanya diri Anda sendiri, tapi Anda melibatkan Tuhan sekarang. Self-talknya itu adalah self-talknya dengan Tuhan. Karena yang lain itu nggak ada Tuhan, saudara. Komentari yang terbaik yang saya tahu dari Mazmur 42 tentang Mazmur 42 itu datang dari Martin Lloyd-Jones, seorang pengkhotbah besar yang Tuhan pakai di abad-abad yang lalu, saudara, di Inggris. Dia menulis ini. Dia menulis begini. Have you realized, dalam slide berikutnya, apakah engkau sadar bahwa most of your unhappiness in life. Apakah kamu sadar bahwa kalau kamu tidak bahagia itu karena kamu mendengarkan dirimu sendiri instead of berbicara kepada dirimu sendiri. Saudara kalau kita ngerti ini ya, mungkin at least 50% masalah hidup Anda itu selesai. Benar saudara. Coba baca lagi dengan benar, dengan baik-baik ya. Most of your unhappiness in life itu karena Anda mendengarkan hatimu, bukan berbicara kepada hatimu. Terus Lloyd-Jones bilang begini, lihat apa yang pemazmur katakan. Instead of allowing this self to talk to him, he starts talking to himself. Why art thou cast down, O my soul? Dia menulis lagi, jiwanya telah menekan dia, menghancurkan dia. Jadi dia sekarang berdiri dan bilang, self, jiwaku, dengarkan sebentar. Aku sekarang yang ngomong sama kamu, bukan kamu yang ngomong sama aku. Jadi Anda harus ngomong sama diri Anda, shut up, now listen to me. Saudara, siapakah pengkhotbah yang paling influential, yang paling berpengaruh dalam hidup Anda? Siapa yang jawabannya saya? Ya saya adalah pengkhotbah yang paling berpengaruh dalam hidup Anda. Nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Mungkin pengkhotbah yang berpengaruh dalam hidup Anda, tapi kalau iya jawabannya saya bersyukur gitu ya. Tapi kalau bukan, biasanya bukan sih. Mungkin Anda punya pengkhotbah yang Anda kagumi di YouTube, yang Anda suka dengar tiap hari. Tapi let me tell you this, pengkhotbah yang paling berpengaruh dalam hidup Anda, bukan Tim Keller, bukan John Piper. Pengkhotbah yang paling berpengaruh dalam hidup Anda itu adalah diri Anda sendiri. Pengkhotbah yang paling menguasai emosi dan pikiran dan tingkah laku Anda adalah diri Anda sendiri. Dan kadang pengkhotbah itu sesat, saudara. Pengkhotbah itu hanya menyuarakan apa yang Anda rasakan. Itu sebab Anda harus bilang sama pengkhotbah itu, yaitu diri Anda sendiri. Diam. Shh. Saya mau ngomong sama kamu. Kenapa engkau gundah gulana? Kenapa engkau sedih jiwaku? Nah saudara, itu cara Alkitab mengatasi masalah-masalah yang membuat kita penuh dengan emosi yang negatif. Jangan mendengarkan isi hatimu, tapi berbicaralah pada isi hatimu. Dalam slide berikutnya, saya selesaikan dulu quote-nya dari Lloyd-Jones ini. Dia bilang, inilah seni yang terpenting dalam kehidupan rohani,
Yaitu bagaimana mengetahui, bagaimana menghandle dirimu sendiri. Berkhotbah pada dirimu sendiri. Mempertanyakan pada dirimu sendiri. Engkau harus berbicara kepada jiwamu. Kenapa engkau tertekan, hai jiwaku? What business have you to be disquieted? Saudara, Anda harus melawan suara hatimu yang seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara tahu di awal di ayat 1 pemazmur bilang gini, seperti rusa yang haus, yang rindu akan air sungaimu. Saya pernah mendengar khotbah waktu remaja, itu rusa saudara ya, megap-megap saudara. Jadi ini bukan rusa yang lihat air, nanti aja lah gitu ya. Tapi benar-benar haus. Dan yang dipakai gambarannya adalah rusa, bukan unta. Unta itu bisa tahan gak minum saudara, berminggu-minggu di padang gurun. Tapi ini rusa. Rusa perlu minum. Dan dia tuh megap-megap, kalau enggak bisa mati saudara. Itu gambarannya. Jadi pada waktu Anda justru tidak merasa perlu untuk ngomong sama Tuhan, di sanalah Anda perlu ngomong sama Tuhan. Saudara, bedanya adalah Anda meratap dalam pengharapan. Tadi seperti lagu yang kita nyanyikan ya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Meskipun Anda tidak mengalami kebaikan Tuhan sekarang, tapi karena Anda melihat kebaikan Tuhan di masa lalu dan kesetiaannya, maka sekarang Anda tetap bisa mencari Dia. Tuhan, aku tidak merasa Engkau hadir. Tapi sekarang aku ini merasa sedih banget, khawatir, anxious Tuhan. Lalu Anda berkata kepada jiwa Anda, kenapa kamu sedih? Pemazmur bilang, berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Setelah itu yang dia katakan, kita harus mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita di masa lalu. Dan khususnya apa yang Yesus sudah lakukan bagi Anda di atas kayu salib. Dan apa yang Tuhan janjikan kepada Anda. Setelah ini gospel connection-nya. Gospel connection-nya adalah kalau Anda selama mendengar khotbah ini lalu Anda pulang, Anda pikir, oh kalau gitu saya harus melatih perasaan saya. Ya, train my emotion. Ya, how not to train your dragons gitu ya. How to train your emotions. Tapi kita bersyukur bahwa Alkitab kita itu selalu mengajarkan kita begini, saudara. Tuhan itu memerintahkan emosi. Tetapi Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus juga memberikan apa yang Dia perintahkan. Jadi gini ya, waktu Paulus bilang bersukacitalah senantiasa, ya kan? Filipi pasal yang keempat. Jangan khawatir tentang apapun juga, itu kan diperintahkan. Kita bingung, Tuhan gimana sih? Masa perasaan bisa diperintah-perintah kayak begitu? Kan jadi palsu nanti saya. Tapi perhatikan saudara, waktu Allah memberikan perintah, Dia memberikan apa yang kita diperintahkan. Kok bisa? Iya, kalau Anda kembali kepada salib. Lihat apa yang Yesus alami, saudara. Slide berikutnya yang terakhir. Yesus itu pada waktu setelah perjamuan malam, Dia merasakan kesedihan yang luar biasa. Dia bilang, my soul is very sorrowful even to death. Rasanya mau mati. Jadi Anda bayangkan, Yesus yang hidupnya itu selalu tidak berdosa, mentaati Allah, mengalami apa yang dirasakan oleh pemazmur di Mazmur 42 itu. Setelah ini baru perjamuan kudus ya, Lord's Supper kan. Dia tidak ambil wine lagi satu botol lalu dia minum, peduli amat dengan perasaan, yang penting happy gitu. Enggak kan? Dia tidak mengatakan kemudian extinguishing feelings dan mengatakan yang penting bekerja untuk Allah Bapakku. Makananku ialah melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Enggak. Apa yang dia lakukan? Dia mencurahkan isi hatinya. Setelah baca itu. And going a little farther, he fell on his face and prayed. Mirip dengan pemazmur di 42. My Father, if it be possible, let this cup pass from me. Kalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Setelah itu emosinya Yesus. Dia ingin penderitaan ini hilang. Itu yang dia inginkan. Tapi saudara lihat, dia tidak mengizinkan perasaannya itu menguasai dia. Dia tidak mengizinkan perasaannya itu menjadi berhala. Itu sebab dia mengatakan, tapi bukan itu, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Saudara, karena Yesus mengalami kesedihan yang amat dalam dan menang tidak dikuasai oleh perasaannya.
Itu sebab sekarang Anda dan saya, kalau Anda sedang mengalami kesedihan yang luar biasa, di dalam Kristus Anda mendapatkan kekuatan karena Dia sudah mati dan dibangkitkan bagi kita. Bukan hanya itu saja, saudara. Dia naik ke sorga, lalu Dia memberikan kepada kita penolong yang lain, the second helper, another helper, yaitu Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus lakukan? Dia memberikan kepada kita buah roh dengan 9 emosi, ya kan? Apa 9 emosi itu? Kasih, bukan kebencian. Sukacita, bukan kesedihan. Damai sejahtera, bukan gundah gulana. Kesabaran, bukan kemarahan. Kebaikan, bukan kejahatan, dan seterusnya, saudara. Itulah modal kita. Jadi pada waktu Anda meratap datang kepada Tuhan, itu bukan seperti orang yang tidak berpengharapan, tetapi karena pengharapanmu jelas kepada Allah yang sudah menyatakan kebaikannya dalam Yesus Kristus, Anda sekarang bisa meratap. It's the hope that mourns. Pengharapan yang meratap. Di dalam bingkai pengharapan Allah itu, Anda bisa meratap sekenceng-kencengnya kepada Allah. Dan Dia tidak akan tersinggung, Dia tidak akan marah, tetapi Dia akan memulihkan Anda. Kalau Anda bukan Kristen hari ini, Anda tidak akan mengalami hal tersebut di luar Yesus Kristus. Ever. Kalau Anda sudah Kristen, apakah ini pengalaman yang sama sekali asing bagi Anda? Kalau iya, datanglah kepada Tuhan kembali dan milikilah pengalaman rohani bersama Tuhan yang lebih dalam. Kalau Anda baca Mazmur 42 tadi ada istilah samudra itu bergulung-gulung. Ya, dalam bahasa Inggris bagus, saudara. Deep calls unto deep. Maksudnya gini, Anda tidak akan mengalami kedalaman relasi dengan Allah kalau Anda tidak punya masalah yang dalam. Justru melalui masalah, kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, Anda itu bisa masuk di dalam relasi yang lebih